Salam damai bagi kita semua di dalam nama Sang Kristus. Hari ini, Rabu, tanggal 10 Februari 2021, kita memasuki lingkaran liturgi Hari Biasa Minggu Biasa kelima. Hari ini juga merupakan peringatan wajib Santa Scholastica, seorang perawan. Scholastica dilahirkan di Nursia, Italia pada tahun 480 Masehi, yang semenjak mudanya memiliki cita-cita ingin menjadi seorang biarawati. Scholastica merupakan adik kandung dari Santo Benedictus, pendiri Ordo Benediktin. Setelah Scholastica menjadi seorang biarawati, dia mendirikan biara tersendiri yang berdekatan dengan biara kakaknya Santo Benedictus, yaitu biara Monte Cassino, supaya mudah untuk mendapatkan bimbingan rohani dari kakaknya. Menjelang ajalnya, Scholastica membujuk kakaknya untuk menemani dia sambil menceritakan kehidupan orang-orang kudus. Dan 3 hari kemudian, Scholastica meninggal dunia di hadapan kakaknya. Scholastica meninggal pada tahun 543 Masehi, dan jenazahnya dikuburkan di biara Monte Cassino dalam kubur yang telah disiapkan oleh kakaknya. Bersama saya Sulistiawan dari Stasi Santo Yosef, Paroki Santo Stefanus Surabaya, mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Bacaan pertama pada hari ini diambil dari Kitab Kejadian bab 2 ayat 4b sampai 9, dilanjutkan ayat 15 sampai dengan 17. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai dengan 23. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Maha Rahim, sumber segala kekudusan, puji syukur dan terima kasih atas segala kebaikan yang datang daripadamu, atas kesempatan hidup yang kami terima, agar kami boleh bertobat dari segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami mohon curahkanlah roh-Mu di dalam nama Yesus Kristus, agar kami mampu untuk mengarahkan hati dan budi kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuangnya di jamban." Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan.
Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, konteks pengajaran Yesus di sini adalah bahwa Yesus hendak menyatakan bahwa taatlah kamu pada perintah Allah. Sebab perintah Allah membawa kita pada keselamatan, membawa kita pada kehidupan yang kekal. Dan jangan mengikuti tradisi yang hanya dibuat manusia untuk mengesampingkan perintah Allah. Dengan kata lain, jangan mencari alibi untuk meniadakan atau untuk menghindarkan diri dari kehendak Allah atas hidup kita. Maka perkataan Yesus sangat keras dengan mengatakan, "Dengarlah dan camkanlah." Berarti di sini Yesus Kristus memberi ketegasan bahwa perintah Allah haruslah yang diutamakan. Jangan sekali-kali melakukan, karena hal ini menyangkut keselamatan, menyangkut kehidupan kekal. Dan di dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 2 ayat 17, Allah juga telah memerintahkan supaya manusia itu untuk taat. Dan jika tidak taat, maka manusia akan berdosa. Dan ketika dosa itu masuk, maka masuk pula maut. Sebab upah dosa adalah maut. Tuhan Yesus berkata sangat keras pada orang-orang Yahudi dan tentunya pada kita semua. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan bagi semua umat manusia yang tidak dibatasi oleh apapun, agar kita mendapatkan keselamatan kekal dengan jalan supaya kita tidak berbuat najis. Sebab kenajisan adalah suatu keadaan keterputusan manusia dari hidup Allah. Sebab kenajisan berlawanan dengan kekudusan Allah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sakramen baptis yang telah kita terima, yang melaluinya kita meminta iman, yang merupakan tindakan penyerahan diri secara total kepada wahyu Allah di dalam pribadi Yesus Kristus dalam penuh ketaatan, yang melahirkan perbuatan-perbuatan baik, yaitu berpikir yang baik, berkata-kata yang baik, bertingkah laku yang baik, yang kesemuanya itu mengarahkan kita kepada kekudusan dan bukannya pada kenajisan. Yang kesemuanya ini, baik kenajisan maupun kekudusan, bersumber dari dalam, yaitu dari hati manusia. Dan Allah menghendaki dari pihak manusia untuk menanggapi rahmat kasih karunia yang diberikan Allah, supaya manusia ikut ambil bagian dalam kemuliaan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Maka dari itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, gereja selalu mengingatkan kita semua, mengajak kita semua sebagai umat Allah, sebagai gereja Allah yang hidup, untuk senantiasa semakin mencintai Ekaristi, supaya kita selalu menerima pembaharuan iman, agar Roh Kudus mengubah hati kita dari dalam, sehingga segala sesuatu yang keluar dari hati kita tidak membawa sesuatu yang najis bagi Allah, tetapi sebaliknya semakin mengarahkan kita kepada pertobatan yang sejati, yang membawa kita pada kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Allah. Dan semoga renungan singkat ini semakin meneguhkan iman kita dan menguatkan kita akan karya-karya pelayanan kita. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas sabda-Mu yang telah kami terima. Kami berdoa kiranya roh kebenaran senantiasa membawa kami kepada seluruh kebenaran, dan supaya roh keperkasaan senantiasa menguatkan kami dalam menghidupi setiap sabda-Mu yang telah kami terima.
Dan semoga teladan dari Santa Skolastika yang selalu bersuka cita di dalam iman, senantiasa menguatkan kami untuk mengenalmu lebih baik lagi, yang memampukan kami dalam tindakan-tindakan yang berkenan seturut kehendak-Mu. Dan seluruh doa, permohonan serta harapan kami umat-Mu, kami haturkan dalam hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Pengantara kami, dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, dengar-dengar bulan Februari, bulan kasih sayang. Pas banget sama acara Komsel Stefanus di tanggal 18 Februari jam 6 sore ada sharing session temanya kasih. Jangan lupa nonton ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Pada bulan Februari 18 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat kita akan mengadakan sharing season bersama dengan Romo Fritz Miko SPD. Semoga kita semua bisa menyaksikan dalam suasana sukacita kasih Tuhan. Salam.